Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian hadis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi kemarin selesai hadis yang ke-12 loh, yang sudah itu 12, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Berarti sekarang 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Majlisu Thalitha Asyara fil Hadithi Thalitha Asyara, halaman 38, majlis ke-13 tentang hadis ke-13. Jadi kalau diterjemahkan, ya ini kan la yu'minu fi'il mudhari' dengan la an-nafiyah. Ahadukum itu fa'il, ya, hatta yuhibba fi'il dan fa'il, li akhihi jar majrur, ma itu maf'ul bih. Jadi ma itu maf'ul bih dari yuhibba. Kemudian yuhibbu fi'il lagi li nafsihi jar majrur. Kalau kita terjemahkan secara letterlek, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia menyukai sesuatu yang ia sukai untuk dirinya, itu ia sukai untuk saudaranya. Rada bulat ya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia menyukai sesuatu yang ia sukai untuk dirinya, itu ia sukai untuk saudaranya. Itu kalau menunjukkan ma itu maknanya maf'ul bih atau objek. Menyukai sesuatu yang ia sukai untuk dirinya, itu juga ia sukai untuk saudaranya. Walaupun mungkin ada yang pernah mendengar terjemahan yang lain, tidak beriman di antara salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Mungkin pernah dengar begitu ya. Kalau seperti itu tidak kelihatan ma itu maf'ul bih, karena lalu objeknya itu adalah mencintai saudaranya, objeknya saudaranya. Jadi ma-nya tidak muncul sebagai maf'ul bih kalau terjemahan seperti itu. Jadi tidak beriman salah seorang di antara kalian, kalau yang biasa didengar mungkin ya, sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Jadi dia seneng ning koncone sedulure seperti dia seneng ning awake dhewe. Ya kira paham ra kowe? Seneng ning gone koncone kaya ndeke seneng ning awake dhewe. Nek sing iki mau sing dhek senengi iku dhek seneng nek disenengi kancane. Piye? Sesuatu yang disukai untuk dirinya itu juga disukai, ia sukai untuk disukai saudaranya. Jadi ngene, nek sampean iku seneng mangan apa? Senane mangan apa? Sate apa? Apa? Oh bakso, ternyata bakso. Iki mung takon ora kok nukokke ora ya, mung takon iki contoh. Mbak Leli seneng bakso, itu kan. Jadi dia seneng sesuatu untuk dirinya, yaitu apa? Seneng bakso untuk diri Mbak Leli. Maka dia juga seneng kalau temennya itu yang hobinya sama juga makan bakso. Jadi kalau koncone Mbak Leli iki mangan bakso, Mbak Leli ya seneng. Karena apa? Dia ya seneng bakso. Jadi yang ia sukai itu dia suka kalau juga disukai temannya. Kalau ia senang sesuatu, dia senang kalau temannya juga senang. Jadi kalau dia senang, maka dia juga senang kalau koncone senang. Jadi misalnya gini, secara umum jenenge wong iku senang dihormati apa senang direndahkan? Hormati kan? Karena apa? Itu manusiawi. Ya, manusiawi, senang untuk dihormati.
Maka ketika dia senang dihormati, maka dia juga senang kalau temannya dihormati. Makanya apa? Kalau di roh ana wong kok dinyek, dia ra seneng. Soalnya apa? Nek kanggo awake dhewe ya senenge dihormati. Lumrah manusiawi. Ketika dia melihat orang kok enggak dihormati, dia ra seneng, ora kok syukur. Enggak. Itu loh. Jadi apa yang ia senangi juga dia senang kalau temannya itu juga senang. Itu makna gitu ya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang ia sukai untuk dirinya itu ia sukai kalau itu untuk temannya. Maka ketika dia seneng nek koncone dihormati, soalnya dia juga seneng dihormati, terus piye? Oh, aku yo hormati koncoku. Wong nek koncoku dinyek aku yo ora seneng. Maka dia akan menghormati saudaranya. Paham ya? Ini secara umum begitu penjelasan. Maka kemudian dia bisa merasakan nek koncone kok dinyek ya ora seneng, wong aku nek dinyek ya ora seneng. Nah, ini soal empati ini soal apa? Tepo seliro, soal tenggang rasa, soal bagaimana merasakan yang dirasakan teman kita. Nah, ini luar biasa hadis ini. Jadi nek koncone ku kok dinyek, ya melu ora seneng, wong aku ya dinyek ya ora seneng. Gitu ya. Nek koncone dihormati seneng, wong aku ya seneng dihormati. Mulane supaya koncoku seneng, aku ya ngurmati koncoku, saudaraku. Paham ya? Jadi begitu. Secara umum begitu. Nah, kita lihat syarahnya ya. I'lamu ikhwani waffaqani Allah wa iyyakum li ta'atihi anna hadzal haditsa qa'idatun min qawa'idil islami al-musa bihi fi qoulihi ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ketahuilah saudara-saudaraku yang semoga diberi taufik oleh Allah kepadaku dan kepada kalian untuk mentaati Allah, bahwa hadis ini ialah kaidah di antara kaidah-kaidah Islam yang diwasiatkan dalam firman Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Berpeganglah kalian pada tali Allah secara keseluruhan dan janganlah kalian berpisah-pisah atau tercerai-berai. Artinya apa? Lho nek ndek iku seneng koncone seneng, maka apa? Ya kemudian muncul rasa apa? Merasa persaudaraan, merasa sebagai saudara. Maka apa ujung-ujungnya? Oh, ini bisa membangun ukhuwah Islamiyah, persaudaraan keislaman, bahkan nanti bisa apa? Bicara tentang persatuan. Bagaimana mungkin kita bicara persatuan Islam kalau kita tidak bisa ikut empati, ikut merasakan yang dirasakan oleh saudara kita. Saudaranya sedih, dia malah senang. Loh, ya berarti nggak bisa merasakan. Bagaimana mau persatuan? Roh koncone susah, dia malah seneng, malah nyukur ke bisa. Nah, nggak bisa itu. Jadi ini adalah berkaitan dengan firman Allah untuk persatuan. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Juga nanti ada juga ayat yang lain. Ya, wala syakka anna an-nafsa asy-syarifata tuhibbul ihsana wa tajtanibul adza. Ya, jadi faida fa'ala dzalika hasalatil ulfatu. Jadi secara umum yang namanya manusia itu ya suka kalau dia berbuat baik dan orang lain berbuat baik kepada dia. Dan suka untuk menjauhi hal yang menyakitkan. Itu secara umum ya, naluri, tabiat atau fitrah manusia. Dia itu enggak suka untuk disakiti, pun lalu dia juga tidak suka untuk menyakiti. Nah, kalau satu dengan yang lain sudah begitu, sudah terjaga fitrahnya, terjaga kejernihan dirinya, terjaga naluri yang terbawa sejak lahir, fitrah tadi itu, maka apa? Oh, ada kasih sayang. Nah, ini penting, ini menumbuhkan rasa tenggang
rasa dengan teman itu sangat penting. Karena pada demikian bisa timbul rasa kasih sayang. Lah bagaimana kasih sayang nek iku mau ya koncone dinyek dhek kok malah nyukurke, syukur rasakno. Bagaimana dia bisa menyayangi temannya? Bagaimana muncul kasih sayang? Ini penting ya dalam berteman ya, dalam bersaudara. Ya, jadi merasakan yang dirasakan oleh saudaranya. Nek saudaranya seneng ya ndek melu seneng, wong ndek ya padha seneng. Nek saudaranya sedih ya ndek melu sedih. Wah ini sangat ideal, luar biasa ini. Qaluhu, ini syarahnya ya, syarah satu kata per kata atau per kalimat atau per beberapa kata. Qaluhu la yu'minu ahadukum. Rame apa ini? Firman sabda Rasul, tidak beriman di antara salah seorang kalian, tidak beriman salah seorang di antara kalian, itu maksudnya apa? Apakah enggak iman sama sekali? Ail imanal kamila, tidak beriman dengan iman yang sempurna. Ini namanya maf'ul mutlak, walaupun ada alnya enggak apa-apa. La yu'minu al imana al kamila, dengan tidak beriman dengan iman yang sempurna. Maka syarahnya apa? Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Tidak beriman secara sempurna. Artinya ya iman, tapi nek durung iso ngono kuwi ya imane durung sempurna. Itu yang dimaksud la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya, mencintai sesuatu untuk saudaranya. Nah, akhihi itu siapa? Saudara itu siapa toh? Satu tafsir fil imani, saudara satu iman. Maka nanti ada banyak ukhuwah. Ada ukhuwah nasabiyah, saudara karena nasab, kakak dengan adik saudara. Kenapa? Nasab. Ya. Nanti dengan ponaan saudara apa? Nasab. Ukhuwah nasabiyah. Yang kedua yang disebutkan fil imani, ukhuwah imaniyah atau islamiyah. Sesama muslim, nah itu ada ya ayatnya, innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya di antara mukmin adalah saudara. Orang-orang mukmin ialah saudara. Maka ada istilah ukhuwah islamiyah. Nah, lalu ada yang menambah lagi ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan. Bahkan ada yang lebih luas lagi, ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, ya. Saudara sebagai sesama manusia. Ya, jadi global ya, universal. Jadi seluruh dunia, asal itu sesama manusia, saudara. Ya, ukhuwah basyariyah. Jadi ada berapa tadi ya? Ada 4 ya, ada 4 macam ukhuwah. Ukhuwah nasabiyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah kebangsaan atau watoniyah, kemudian ukhuwah basyariyah. Ya, itu umum. Ini tafsirnya ada yang mengatakan ukhuwah yang fil iman, ili akhihi itu saudara itu siapa? Atau fil iman. Min ghairi ayyakhusa bi mahabbatihi ahadan duna ahadin. Liqaulihi ta'ala, tadi ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Wa li'annahu mufradun mudhafun faya'umu, ini umum, siapapun pokoknya dia muslim. Ini satu penafsiran ya, satu pemahaman. Tapi qala Ibnu Ammadi rahimahullahu taala al-aula ayyuhmala ala umumil ukhuwati hatta yashmilal kafira wal muslima. Nah, ini lebih luas lagi. Sebaiknya al-aula adalah apa? Ayyuhmala, untuk diarahkan
kata-kata akhihi itu ala umumil ukhuwati, atas ukhuwah atau persaudaraan secara umum, hatta yashmula al kafira wal muslimah, sehingga memuat atau mencakup baik orang muslim maupun orang kafir. Berarti orang kafir pun saudara menurut ini Ibnul Ahmad ini. Kita harus bisa tenggang rasa kepada orang kafir. Loh, terus piye prakteknya? Ini di sini ada. Penjelasan di sini ada. Ya. Fa yuhibbu lil kafiri ma yuhibbu li nafsihi min dukhulihi fil islami. Kama yuhibbu li akhihi al muslimi ad-dawam 'ala al-islami. Wa lihadza kana ad-du'a lahu bil hidayah mustahabban. Nah, bagaimana implementasi mencintai saudara yang bukan seagama, yang non muslim. Sama ya kafir, non muslim sama lah ya. Kafir itu bahasa Arab, non muslim bahasa Indonesia, ngono tok lho. Waduh. Terus bagaimana implementasinya? Jadi begini. Tadi kan dia senang sesuatu yang disenangi dirinya, itu juga disenangi saudaranya. Nek dewe kan senang, nek dewe wong Islam toh ya. Kita tuh senang, kita sebagai orang Islam. Maka kita juga senang seandainya saudara kita yang enggak Islam itu menjadi Islam. Itu. Jadi harapannya begitu. Bukan kemudian kita senang dia tetap enggak Islam. Oh enggak. Wong kita itu senang Islam kok, ya kita senangnya kalau saudara kita yang non muslim itu menjadi Islam atau muslim. Maka apa, kita doakan semoga mendapat hidayah. Nah, ini baru sudah agak lama ya, karena ini nabrak ngaji Pondok Pesantren UI Putra. Yang insyaallah berikutnya kita teruskan qauluhu ma yuhibbu li nafsihi. Insyaallah itu nanti kita teruskan penjelasannya. Dan juga ada tambih di sini. Insyaallah nanti, minggu depan insyaallah sudah puasa. Kalau habis tarawih, sementara saya jadwal di Pondok Pesantren UII nggak nyandak, ini aja sudah lewat 1/4 jam, hampir 1/4 jam. Maka insyaallah diganti ganti bar subuh gitu ya. Poso-poso ya delok paling maksimal setengah jam kan. Minimal ya 1/4 jam lah ya. Maksimal setengah jam, nggak usah lama-lama itu. Hari apa? Rabu apa Kamis? Kamis ya, jadi ini kan malam Kamis, jadi diambil ini kalau Hijriyah kan sudah hari Kamis kan, jadi kita ambil Kamis habis subuh insyaallah. Ya bangsa jam-jam 5 mungkin ya, sekitar jam 5-an gitu per subuh, dan wiridan harus deresik dulu ya, silahkan deres bentar. Kira-kira jam 5 lah kurang lebih gitu. Ya, sampai maksimal 5:30. Gitu ya. Kok menang wae? Insyaallah gitu. Kok menang wae ya tuh. Insyaallah kita teruskan mulai minggu depan selama Ramadan itu habis subuh kira-kira jam 5, agak-agak siang. Seperti ini ya, online juga ya, online. Jadi nyuwun sewu para jamaah yang mengikuti online, apalagi yang live, kita insyaallah ganti kalau Ramadan Kamis pagi ya, Kamis sekitar jam 5. Perkataan pengawasan semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.